الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita yang selanjutnya terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita berada pada halaman yang ke-55. Kita baca langsung saja barakallahu fikum, yaitu masih seputar bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang mewujudkan atau merealisasikan tauhid, sungguh dia akan masuk surga tanpa dihisab. Kata beliau di sini faedah, ar-ruqyatu biduni su'alin wa talabin la ba'sa biha. Mengenai ruqyah tanpa meminta dan tanpa meminta untuk diruqyah maka tidak masalah, boleh. Jadi yang kehilangan keutamaan adalah yang meminta diruqyah. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan humul ladzina la yastarqun. Yastarqun maksudnya adalah talabu ar-ruqyah, istirqa. Itu yang kehilangan keutamaan. Kata beliau di sini, ar-ruqyatu biduni su'alin wa talabin la ba'sa biha. Ruqyah tanpa meminta atau tanpa nyuruh orang untuk meruqyah dirinya itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Amma ma'as su'al fatarquha aula 'inda 'adamil hajah. Adapun kalau ruqyah bersamaan meminta untuk diruqyah dirinya, maka meninggalkannya itu lebih baik ketika tidak dibutuhkan. Maksudnya apa barakallahu fikum? Maksudnya ketika kita tidak butuh yang sangat, maka tidak perlu kita minta ruqyah kepada orang lain. Kalau meruqyah diri sendiri enggak masalah. Orang lain datang kepada kita meruqyah diri kita enggak masalah, tapi kalau minta, ya akhi tolong aku diruqyah, ya akhi tolong aku barakallahu fikum diruqyah atau yang semisalnya. Permintaan seperti itu dihindari. Kata beliau fatarquha aula 'inda 'adamil hajah. Maka meninggalkan itu lebih pantas, lebih bagusnya ketika tidak dibutuhkan. Lakin idza raqaka akhuka min khairi su'alin minka, akan tetapi kalau seandainya saudaramu meruqyah dirimu tanpa kamu minta, tanpa didasari permintaan darimu, au raqaita nafsak atau engkau meruqyah dirimu, fa hadza min asbabil afiyah. Ini termasuk salah satu sebab disembuhkannya penyakit. Kata beliau, fa hadza min asbabil afiyah al-asbabil mubahah la ba'sa bihi. Yang seperti ini merupakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesembuhan. Sebab-sebab yang diperbolehkan tidak masalah dengannya. Ingat-ingat ya, tanpa meminta atau kita meruqyah diri kita enggak masalah. Wa ammar ruqa bit talasim syirkun. Adapun meruqyah dengan talasim semacam jimat-jimat, bacaan-bacaan yang tidak jelas, qomat kami kayak mantra atau semisalnya. Barakallahu fikum. Jadi sebelum dia membaca Al-Fatihah, dia qomat kami terlebih dahulu. Enggak tahu baca apa. Intinya baca mantra. Kemudian setelah itu langsung Al-Fatihah misalkan. Seperti orang-orang awam itu. Barakallahu fikum, itu justru masuk dalam kategori kesyirikan nanti. Tapi kalau langsung surat Al-Fatihah la ba'as. Karena surat Al-Fatihah dikenal dengan apa? Surat ruqyah. Surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum, tapi enggak perlu diiringi dengan qomat kamit, baca mantra atau semisalnya. Allahul musta'an. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan. Wa ruqyatu syar'iyyatu jaizatun bi syurutin tsalatsah. Ruqyah yang syar'i itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Perhatikan baik-baik. Ruqyah yang syar'i diperbolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, an takuna bilisanin ma'rufil ma'na. Hendaknya ruqyah tersebut terjadi dengan apa? Dengan lisan ucapan yang dipahami maknanya. Ya dengan bahasa Arab. Barakallahu fikum, bacaan Al-Qur'an. Barakallahu fikum, atau bacaan doa-doa yang disyariatkan. Intinya bacaan tersebut maknanya diketahui. Enggak seperti apa?
bacaan mantra, qomat kamit, Arab dibolak-balik atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Syarat yang kedua, wa an takuna la mahdhura fiha. Syarat yang kedua, hendaknya ruqyah tersebut tidak ada faktor yang diharamkan di dalamnya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana? Kalau seandainya dalam ruqyah tersebut ada perkara-perkara yang diharamkan, seperti bacaan-bacaan yang tidak jelas atau bacaan-bacaan mantra atau semisalnya, maka diharamkan. Yang ketiga, wa an yaf'ala dzalika talaban lisyifa' min Allah azza wa jalla la i'timadan 'alaiha. Perhatikan baik-baik ini. Yang ketiga, hendaknya ruqyah tersebut dilakukan dalam rangka mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. La i'timadan 'alaiha, bukan semata-mata bersandarkan kepada ruqyah tersebut. Bal ya'lamu anna ruqyata musabbabun minal asbab. Bahkan orang tersebut hendaknya mengetahui bahwasanya ruqyah itu hanya sebab dari sebab-sebab yang ada. Bukan semata-mata ruqyah itulah yang menyembuhkan, bukan. Wa annal 'afiyata minhu jalla wa 'ala, dan adapun kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annar ruqyata laysat hiya syafiyah, dan bahwasanya ruqyah itu bukanlah dia yang menyembuhkan. Wala baqiyatul asbab aidha, dan bukan pula sebab-sebab yang lain. Wa innamasy syifa'u biyadillah azza wa jalla. Akan tapi syifa itu, yaitu kesembuhan, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'ala dzalika bi hadzal wajhi fala ba'sa bidzalik. Maka apabila orang melakukan ruqyah dengan syarat yang sudah disebutkan ini, maka tidak masalah. Jadi ruqyah hukum asalnya boleh-boleh saja ya, selama tidak ada unsur kesyirikan. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah, boleh-boleh saja dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kita lihat berikutnya. Al-khulasah, kesimpulannya kata beliau, al-khulasah kesimpulannya, antakuna bilisanin ma'rufil ma'na. Hendaknya ruqyah tersebut dilakukan dengan apa? Dengan bahasa yang ma'ruf maknanya. Dalam artian jelas gitu ya. Ruqyah yang paling bagus ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang sudah dianjurkan untuk masalah ruqyah. Wa an yakuna al-ma'na laysa fihi mahdzuran min jihati syara', dan hendaknya makna tersebut pun tidak ada unsur perkara yang diharamkan dari sisi syariat. Nah, maksudnya makna yang baik, makna yang bagus. Nah, barakallahu fikum. Nah, bukan apa? Bukan makna-makna yang mengandung unsur syirik atau yang semisalnya. Wa an ya'tamida 'ala Allah wahdah la 'ala ruqyah. Dan hendaknya orang yang meruqyah tersebut bersandarkan hanya kepada Allah taala semata, bukan kepada ruqyah. Ingat baik-baik ini ya. Jadi bukan melandaskan pada ruqyah, bukan meyakini ruqyah itulah yang menyembuhkan. Paham ya? Tapi hanya menjadikan ruqyah itu sebab. Adapun yang menyembuhkan secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kita lihat berikutnya. Bal ya'lamu annaha minal asbab faqat. Bahkan dia mengetahui bahwasannya ruqyah itu termasuk sebab-sebab saja. Wa hakadha al-kay yajuzu 'indal hajah ilaih. Demikian pula al-kay, yaitu besi dipanaskan untuk berobat, barakallahu fikum, itu diperbolehkan ketika dibutuhkan. Tapi wa tarkuhu aula lima fihi minat ta'dzib. Tapi meninggalkan itu lebih baik. Meninggalkan berobat dengan kay itu lebih baik. Kenapa? Dikarenakan di dalamnya terkandung unsur apa ta'dzib, mengazab. Karena kay itu panas sekali ya. Coba bayangkan besi dipanaskan hingga menyala-nyala, warnanya kejingga-jinggaan itu. Setelah itu baru tempelkan. Panasnya bukan main itu ya. Allah musta'an. Walaupun kita enggak mencoba, tapi bayangkan saja udah ngeri. Nah, itu hukumnya makruh. Tarkuhu aula, ahsannya dihindari. Berikutnya, amma baqiyatul asbab fala budda minha. Adapun sebab-sebab yang lain maka harus barakallahu fikum kita menempuhnya. Jadi kalau orang mau sembuh, ya berobat itu loh, bukan berpangku tangan. Ini kan takdir Allah. Kalau sembuh ya sembuh, kalau enggak ya udah. Nah, berpangku tangan dia enggak mau berobat dia. Nah, barakallahu fikum, ini keliru ya. Nama pengobatan yang paling bagus ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan bergantungkan kita dengan obat-obat kimia. Tapi dengan apa? Tibun nabawi, pengobatan dengan tata cara pengobatan Nabi, barakallahu fikum. Mungkin minum habas sauda, jintan hitam, baik yang sudah dijadikan minyaknya ataupun yang masih serbuk atau yang masih biji-bijian, bagus sekali barakallahu fikum untuk kesehatan tubuh, menjaga stamina. Nah, barakallahu fikum, atau dengan minyak zaitun. Atau dengan madu yang jelas
Nah, barakallahu fikum, madu yang asli, yang murni, yang tidak ada campurannya. Karena madu itu enggak sembarangan ya, karena yang bisa menyembuhkannya memang benar-benar madu yang murni. Ya, yang belum tercampuri dengan yang lainnya. Karena terkadang madu itu macam-macam bentuknya, ada yang tercampuri gula sehingga macam-macam. Allahu musta'an. Jadi menempuh sebab itu justru disyariatkan. Tapi jangan sampai bergantungkan dengan sebab. Jangan sampai berkeyakinan sebab itulah yang menyembuhkannya. Kita lihat, wal mu'minu la budda an yata'ata al-asbab. Seorang mukmin maka harus dia mendatangi sebab-sebab. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ya ibadallah tadawau. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berobatlah kalian, bayangkan, berobatlah kalian. Kenapa? Fa innallaha 'azza wa jalla ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu shifa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula padanya obatnya atau penawarnya. Hanya saja manusia kadang ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi ingat, Tibbun Nabawi, pengobatan tata cara Nabi itu lebih baik. Upayakan kita tidak apa? Tidak barakallahu fikum terus-menerus mengkonsumsi obat-obatan kimia. Pil, kapsul atau semisalnya. Karena terkadang orang kalau sudah terlanjur senang dengan obat kimia, dia enggak cocok kalau obat-obat yang lain. Dikasih madu pun enggak mempan. Dikasih minyak zaitun enggak mempan. Nah, karena dia sudah cocok ketagihan dengan obat-obatan kimia tadi. Contohnya orang yang suka pusing kepalanya. Dia cocok kalau minum paracetamol misalkan. Dia kalau enggak minum paracetamol enggak sembuh dia. Dikasih madu pun enggak mempan. Nah, oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah, semaksimal mungkin kita berupaya untuk mengembalikan barakallahu fikum diri kita, mengobati diri kita ketika sakit dengan apa? Pengobatan tata cara Nabi. Insyaallah taala Allah taala akan menjadikan barokah di dalamnya. Insyaallah. Na'am barakallahu fik. Kita lihat berikutnya, kama ya'kulu wa yashrabu li'alla yamut. Seperti contohnya, orang makan dan minum agar tidak mati. Ini menunjukkan apa? Orang itu kalau mau hidup ya menempuh sebab. Jangan bersandarkan dengan takdir kemudian enggak mau menjalankan sebab, itu keliru. Ini aku hidup mati takdir Allah taala. Enggak perlu aku makan, enggak perlu aku minum, kalau Allah takdirkan mati ya mati. Nakdirkan hidup ya hidup. Nah, ini keliru. Bagaimana seperti ini? Allahul musta'an. Wa kama yattajir wa ya'mal al-asbab al-ukhra fi talab ar-rizqi. Seperti pula berdagang, bekerja, menempuh sebab-sebab yang lain untuk mendapatkan rezeki. Ini termasuk bagus ya. Nah, barakallahu fiikum. Bayangkan kisah yang sudah tidak asing lagi telinga kita, seekor burung yang Rasulullah sabdakan mengenai permisalan tawakal, barakallahu fiikum. Burung aja tidak diam di sangkarnya. Coba, kalau antum lihat, perhatikan baik-baik, burung itu dia enggak diam di sangkarnya. Kalau seandainya diam di sangkarnya, mungkin dia meninggal dunia nanti. Mati istilahnya ya, meninggal dunia istilahnya mati. Burung tersebut. Tapi bayangkan, burung pergi dalam keadaan perut kosong di pagi hari, sore hari pulang dalam keadaan perut penuh. Bayangkan, burung. Nah, barakallahu fiikum. Padahal kita manusia diberikan akal yang sempurna. Dalam artian apa? Lebih daripada hewan-hewan. Kalau hewan dia punya otak tapi enggak punya akal. Tapi kalau kita punya double, otak pun punya, akal pun ada. Oleh karena itu jangan sampai kita terkalahkan dengan seekor burung. Yang namanya tawakal butuh menempuh sebab-sebab yang syar'i. Jangan berpangku tangan. Wah, ini sudah ditakdirkan Allah rezeki kita, sudah diatur, sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Naam, betul. Tapi kalau dia enggak menempuh sebab, dia berpangku tangan tok, enggak mau kerja, enggak mau gerakkan tangannya, hanya ngandalkan, bermodalkan, bersandarkan dengan takdir, itu enggak benar. Enggak benar ya. Naam. Barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Wa kama ya'malu bima anzalallahu 'alaihi talaban lil jannah wa yad'u ma harrama 'alaihi hadaran minan nar. Seperti itu pula orang beramal dengan apa yang Allah turunkan, dengan Al-Qur'an, dalam rangka apa? Mencari surganya, dan meninggalkan perkara yang Allah haramkan dalam rangka barakallahu fiikum menjauhkan diri dari nerakanya. Ini bagus sekali. Fal asbabu la budda minha. Maka yang namanya sebab itu harus kita lakukan. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara an haula'i bi tarki asbabin fiha naqsun. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang haula, tentang mereka, untuk meninggalkan sebab-sebab yang dalamnya ada kekurangan. Apa itu maksudnya? Wa huwa su'alun nas lil istirqa, yaitu
meminta manusia untuk meruqyah dirinya. Jadi ini enggak ada larangannya, boleh, cuman kehilangan keutamaan. Pahami baik-baik ya. Meminta diruqyah itu enggak dilarang, boleh, cuman kehilangan keutamaan. Terus bagaimana biar enggak hilang? Enggak usah minta diruqyah. Meruqyah diri sendiri, la ba'as, silahkan. Ada orang datang meruqyah kita, enggak masalah. Paham ya? Memintakan ruqyah untuk orang lain enggak masalah, tapi meminta ruqyah untuk dirinya sendiri, nah itulah yang kehilangan keutamaan. Awil kai alladhi fihi naw'un min at-ta'dzib, atau kai yang di dalamnya mengandung unsur ta'dzib, mengadab. Karena kai itu panas, besi dipanaskan. Taraku dzalika wastaghnau 'an dzalika bil asbabil ukhra. Mereka meninggalkan sebab-sebab tersebut dan mereka mencukupkan dengan sebab-sebab yang lain, allati laisa fiha su'alun nas, yang di dalamnya tidak ada permintaan kepada manusia, wa laisa fiha ta'dzib, yang di dalamnya tidak ada unsur ta'dzib atau mengadab. Ngam, karena seperti kayak besi dipanaskan itu istilahnya apa, barakallahu fikum, dikatakan ada unsur mengadab karena panas sekali. Dan kemudian kita tutup yang terakhir setelah disebutkan oleh Rasulullah SAW mengenai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab, humul ladzina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian faqama Ukashah bin Mihsan. Kemudian tiba-tiba Ukashah bin Mihsan berdiri. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar aku menjadi orang di antara mereka. Nah, agar Allah Ta'ala menjadikan aku termasuk mereka. Faqala anta minhum. Kamu termasuk mereka. Wa fil lafdhin akhar qala Allahumma ij'alhu minhum. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah mendoakan, ya Allah, jadikanlah Ukashah termasuk mereka. Faqutila syahidan radhiyallahu anhu fi ayyamir riddah. Ternyata benar, Ukashah bin Mihsan terbunuh mati syahid pada barakallahu fikum ayyamir riddah, yaitu hari-hari ketika orang-orang pada murtad tidak mau bayar zakat, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan segenap para sahabat yang lainnya. Akhirnya mereka sebagian mau kembali kepada jalan yang benar. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kemudian ditutuplah pintu tersebut karena setelah Rasulullah mendoakan kamu termasuk mereka, tsumma qama akhar, tiba-tiba datang orang lain lagi. Berdiri, faqala, seraya berkata, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan aku termasuk mereka. Faqala sabaqaka biha Ukashah. Rasulullah mengatakan Ukashah telah mendahulumu. Ukashah telah mendahulumu. Rasulullah enggak mengatakan kamu bukan mereka. Dan tidak mengatakan kamu termasuk mereka. Tujuannya apa? Barakallahu fikum, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar tidak sakit hati orang tersebut dan juga agar tidak yang lainnya ikut-ikutan nanti. Akhirnya Rasulullah menutup pintu dengan apa? Pintu tersebut ditutup dengan ucapan apa? Ucapan sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahulimu. Saddal bab alaihi salatu wassalam. Rasulullah menutup pintu agar yang lainnya enggak sama-sama apa? Yang lainnya nanti minta, orang yang enggak berhak, enggak layak minta didoakan. Rasulullah tutup pintu situ. Li alla yastashila al-amr, agar apa? Agar orang tidak bermudah-mudahan terhadap perkara ini. Fayaqumu man la yastahiquha. Kemudian tiba-tiba orang berdiri, orang yang tidak berhak mendapatkannya berdiri minta didoakan. Wa li hadza qala, oleh karena ini Rasulullah mengatakan sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahulimu. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum lemah lembutnya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengatakan kamu bukan termasuk mereka, tidak pula mengatakan kamu termasuk mereka. Karena dalam rangka untuk membendung, menutup, menambal kemungkinan-kemungkinan akan timbul orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya, dia minta didoakan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini namanya termasuk dalam bab saddud dari'ah. Yaitu bab menutup celah-celah, menutup sarana-sarana perantara-perantara yang mengarah kepada apa? Dan semua orang akan meminta didoakan. Barakallahu fikum. Nasallahu salamatan afiyah wa nasallahu azza wa jalla bi mannihi wa karamih an yaj'alana minhum ay min ahlil jannah bi ghairi hisabin wala 'adzab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.